Ya, aksi yang tidak patut diikuti ya pemirsa ini nekat mencuri kopi di minimarket. Seorang WNA ditangkap pemirsa di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, pelaku mencuri kopi senilai ratusan ribu rupiah. Seorang warga negara asing, AB, 41 tahun, terekam CCTV saat mencuri di sejumlah minimarket di kawasan Malakasari dan Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Karyawan minimarket langsung mencari pelaku dan menangkapnya di Jalan Delima hingga diamankan ke sebuah minimarket guna menghindari amuk massa. Hasil penggeledahan, warga menemukan kopi sasetan dengan jumlah banyak dan dimasukkan ke tas. Total, hasil curian pelaku mencapai nilai ratusan ribu rupiah. Dalam waktu 1 hari, pelaku melancarkan aksinya di 5 minimarket. Kayak orang belanja biasa sih. Sempat beli apa katanya? Nggak sempat. Oh, milih-milih. Ya, muter-muter aja dia. Oh, pas lengah dia ngambil. Ya. Oh, siap. Ada kamar CCTV. Kamar CCTV ada. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna pemeriksaan. Di Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal lainnya pemirsa. Ini ada seorang bocah sekolah dasar di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi korban penjamretan ponsel saat mengendari sepeda. Ya, aksi pelaku terekam oleh kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, komplotan jambret melancarkan aksinya di pemukiman warga Jalan Muhammad Kahfi 2, Gang Keramat Bambu, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat beraksi, 2 orang pelaku jambret tersebut menggunakan sepeda motor terlihat mundar-mandir terlebih dahulu guna mengintai lokasi target. Bagai yang bersambut, ada seorang bocah keluar rumah sambil mengendarai sepeda dan membawa handphone. Tak berselang lama, pelaku yang mendahului korban menunggu di pertigaan tak jauh dari rumah korban. Melihat situasi di sekitar lokasi yang sepi, dengan leluasa, pelaku menjamret handphone bocah tersebut. Korban sempat mengejar pelaku hingga tersungkur. Naik sepeda dijamret. Dengan kejadian itu beliau langsung datang ke rumah si korban melaporkan kepada istri. Demikian. Mengalami luka atau gimana Pak? Artinya busuk di siku ini. Baru hari Minggu kemarin. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa antisipasi seperti itu. Warga diimbau untuk lebih waspada dan berharap kejadian jambret yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut tak terulang kembali. Orang tua korban pun tak melaporkan polisi, namun memviralkannya di media sosial guna memberi efek jerah pelaku. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini lagi-lagi seorang anak menjadi target sasaran tindakan kejahatan. Karena kita ketahui juga anak-anak memiliki karakter yang lemah dan mungkin tidak akan melawan jika mengalami hal serupa pemirsa. Oleh karena itu untuk usia TK, SD ini perlunya pengawasan lebih dari pihak orang tua dalam menjaga anak-anak ketika sedang bermain. Meskipun di lingkungan sekitar rumah tapi kita tidak tahu siapa saja yang lewat setiap harinya. Perlu adanya edukasi dari orang tua bahwa sang anak tidak boleh menggunakan handphone misalnya di ruang terbuka seperti pinggir jalan, warung, ataupun ruang terbuka lainnya yang memicu tindakan kejahatan seperti tadi. Tadi beruntung sih cuma hanya luka sedikit kayaknya ya, jatuh ya. Jatuh, tapi itu juga menjadi pembelajaran nih untuk para orang tua ya. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya nih. Kecewa karena dipecat, seorang mantan karyawan nekat menculik anak bos distributor kosmetik di Bali. Ini bahkan pelaku pemirsa mengancam dan meminta tebusan 100 juta rupiah. Diam. Teman anak nanti. Mantuan merapat. Video penangkapan pelaku penculikan berhasil ditangkap di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur beredar di media sosial. Pelaku dikenali dari rekaman kamera pengawas di sebuah sekolah dasar. Terungkap pelaku adalah mantan karyawan orang tua korban, pengusaha distributor kosmetik. Pelaku menyandera korban dan mengajak berputar-putar di Denpasar menggunakan motor. Sekali-sekali Anda ngelapor polisi, anakmu yang bukan di sini aja yang bahaya. Yang ada yang di Surabaya bahaya juga. Tuhan. Ya Tuhan, gimana ini? Pak, dari sekarang saya minta. Ya, saya akan kasih Pak, saya akan kasih. Dengan nomor baru, bahkan pelaku sempat menghubungi orang tua meminta tebusan 100 juta rupiah. Pelaku juga mengancam menculik anak korban di Surabaya. Diketahui, pelaku nekat menculik karena sakit hati dipecat. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu.
Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya itu salah, karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada saya cuma approve aja. Meminta tebusan 100 juta. Astunggara alhamdulillah segera kita lakukan penindakan, penangkapan, dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Kini pelaku terancam 12 tahun penjara tentang penculikan dan undang-undang tentang perlindungan anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.